Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat dan limpahan rahmat sehingga kita kembali dipertemukan di channel yang sangat kita banggakan ini untuk mengulas tentang materi-materi kristologi yang kita butuhkan di dalam membentengi akidah umat Islam. Para sahabat sekalian, dimanapun saudara berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita bisa dengan mudah menjalankan syariat agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta taslim kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Para sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, sesi kali ini saya mencoba untuk memberi ruang kepada para sahabat untuk bertanya tentang kristologi. Kalau ada materi atau ada permasalahan atau ada hal yang selama ini ingin dipertanyakan tentang kristologi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Sambil saya menunggu pertanyaan, sedikit saya ingin mengulas tentang esensi sembahan yang ditawarkan oleh para sahabat-sahabat kita dari umat seberang. Di dalam kitab Wahyu ya, diterangkan di dalam kitab Wahyu, khususnya bab 5 ayat 6. Nah, ini yang saya gunakan barusan berdiskusi dengan salah satu debater yang menurut timnya mereka adalah debater yang handal. Alhamdulillah, hanya dalam waktu 2 menit kita mampu membungkam mulut sang debaters di dalam membuktikan bahwa Tuhannya Kristen itu bukan cuma 3, tetapi Tuhan Kristen itu ada 10. Sahabat-sahabat sekalian, kalau belum ada yang bertanya, saya mencoba untuk memaparkan ya, bahwa di dalam kitab Wahyu ayat 6 dari bab 5 itu jelas dikatakan bahwa sembahan sahabat kita yang berupa roh, di sana dinyatakan ada 7 roh. Di ayat ini jelas dikatakan ada 7 roh. Kita tahu semua ya, sahabat-sahabat, bahwa teman dari seberang itu senantiasa mengatakan bahwa Allah itu, Bapa itu adalah roh katanya. Bapa itu adalah roh. Allah itu adalah roh. Sembahan mereka itu adalah roh. Itu yang mereka pahami. Nah, kalau nyata dan mereka konsisten terhadap iman mereka bahwa Bapa yang mereka sembah itu adalah roh, maka di dalam Wahyu 5 ayat 6 jelas dikatakan roh Bapa yang mereka tuhankan itu ada 7 pribadi. Di ayatnya silakan dibuka yang punya gospel di rumah, silakan Anda lihat. Di situ di Wahyu 5 ayat 6 supaya tidak menjadi fitnah. Nyata diterangkan, maka aku melihat di tengah-tengah tahta
dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah ketujuh roh Bapa yang diutus ke bumi. Jadi nyata di ayat ini ya, bahwa Tuhannya Kristen yang berupa roh itu terdiri dari 7 roh. Ada 7 roh. Ya, saya jawab salam para sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di ayat Wahyu 5 ayat 6, menurut pengakuan penulis kitab Wahyu dan penulis kitab Yohanes, yang konon ceritanya bernama Yohanes, kita bisa membuktikan bahwa ini bukan anak Zebedeus, bukan sepupunya Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal, yang gemar menulis, yang kemudian tulisannya diangkat menjadi wahyu Tuhan. Padahal itu adalah karangan orang yang tidak dikenal. Nah, di ayat ini jelas dikatakan, Tuhannya Kristen yang adalah roh, itu terdiri dari 7 roh. Berarti ayat ini menerangkan, Tuhannya Kristen yang berupa roh itu terdiri dari roh-roh. Berarti Tuhannya ada 7, ya kan? Di ayat ini. Kenapa saya katakan Tuhannya ada 10? Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Di ayat 1 Yohanes bab 5 ayat 7, di situ terang dinyatakan bahwa sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Pertama Bapa atau Theos. Kedua Anak atau Logos. Ketiga adalah Roh Kudus atau Pedon. Jadi ketiga-tiganya ini bersaksi. Jadi kalau di dalam surga itu dikatakan Tuhan itu satu, itu dusta. Karena di dalam kitabnya orang Kristen nyata dikatakan Tuhan di surga, yang mereka katakan surga, itu ada 3. Dan ketiga-tiganya bersaksi. Pertama, Apollo. Kedua, pertama Apollo. Kedua adalah Plato. Ketiga adalah Fedon. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadilah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi di dalam Wahyu 5 ayat 6, di situ dikatakan Tuhannya Kristen yang berupa roh ada 7 roh. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, di situ dikatakan ada 3 Tuhan yang bersaksi di dalam surga. Berarti 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi Tuhan Kristen menurut kitabnya, ini bukan fitnah ya, ada data, ada dalil, sembahan mereka yang berupa roh-roh itu terdiri dari 10 pribadi. Terdiri dari 10 pribadi. Jadi nyata melalui dalil kitabnya saudara-saudara kita, kalau sembahan mereka itu ada 10 pribadi. Jadi sudah sangat jauh dari pengajaran para nabi, khususnya Nabi Isa alaihissalam. Barangkali ada pertanyaan dari netizen atau para subscribe daripada channel Zulkifli M. Abbas. Silakan, insya Allah saya akan bantu untuk menjawab. Mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari saudara kita Nasir Alwi. Bang Zul, Tuhan Kristen itu firman yang menjadi manusia
di sisi lain Tuhannya itu roh. Lalu gimana ini yang benar? Tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang benar. Kalau kita mendudukkan Al-Khaliq sesuai dengan yang seharusnya secara akal sehat. Kalau dikatakan Tuhannya Kristen itu adalah manusia, benar. Kalau dikatakan Tuhannya Kristen itu roh, benar. Benar. Dan itu kita tidak punya hak untuk mengganggu gugat, mengganti Tuhannya mereka menjadi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuhankan manusia, ya. Mereka menuhankan roh, ya. Itu betul. Nah, tugas kita kemudian meluruskan akidah ini supaya tidak mudah untuk merongrong akidah umat Islam. Ketika mereka menggunakan filsafat himne Plato, pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Ya, dan seterusnya. Kemudian di ayat ke-14-nya, dan logos itu telah menjadi manusia. Itu adalah murni filsafat himne Plato. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu pada mulanya adalah firman, itu juga salah. Ya, itu juga salah. Nah, kebanyakan dari mereka itu tidak paham apa itu firman. Firman itu mau dalam bahasa Arab, mau dia dalam bahasa Yunani, mau dia dalam bahasa Ibrani sekalipun, firman itu ya perkataan. Perkataan itu menjadi manusia, tidak salah. Ketika Allah berkata, maka apa yang dikatakannya itu menjadi seperti apa yang Allah kehendaki, tidak salah. Yesus pada mulanya adalah firman, betul. Tapi jangan salah. Matahari juga pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini juga pada mulanya adalah firman. Sehingga ketika Yesus itu pada mulanya firman, kemudian dia adalah Tuhan, maka alam semesta ini juga mau tidak mau adalah Tuhan. Kenapa? Karena pada mulanya adalah firman. Oh, tidak bang. Kenapa? Karena kalau Yesus itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya betul. Firman yang bersama-sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Disebut dengan Al-Kalam. Sifat Al-Kalam yang melekat pada diri Allah itulah yang disebut dengan Allah itu sendiri. Karena Allah mensifati sifatnya sendiri. Allah tidak terpisah dengan sifatnya. Tapi apakah perkataan itu adalah Allah? Tidak. Sifat berkata-kata itulah yang dimaksud dengan sifat Allah. Sifatullah. Dan itulah yang melekat pada dirinya. Bukan perkataan yang melekat pada dirinya. Tetapi sifat berkata-kata yang melekat pada dirinya. Contoh seperti kita, seperti saya misalnya. Saya kasih analogi sederhana. Apakah perkataan saya itu adalah saya? Bukan. Bukan. Tapi kemampuan berkata-kata yang saya punya itu adalah kemampuan saya. Kemampuan saya berkata-kata itulah saya. Tetapi perkataan-perkataan saya itu bukan saya. Contoh nih sekarang. Anda ada di Belanda. Ya, di negara kincir angin. Anda mendengarkan suara saya di sana kan? Melalui HP kan? Sekarang pertanyaan saya, suara saya yang keluar dari HP Anda, apakah itu adalah saya? Hayo. Pasti bukan. Jadi suara saya yang Anda dengarkan melalui HP Anda, itu bukan saya. Itu adalah suara saya yang berasal dari saya. Kemampuan berkata-kata yang ada pada diri saya, itulah saya. Tetapi suara yang Anda dengar, perkataan yang Anda dengar, itu bukan saya. Tetapi itu adalah efek daripada kemampuan saya untuk berkata-kata. Demikianlah ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maksudnya, sifat kemampuan berkata-kata Allah itulah Allah. Makanya disebut Al-Kalam. Sifat yang membuat Allah mampu berkata-kata. Kemampuan Allah berkata-kata itulah yang disebut dengan Al-Kalam.
Ya, saya kira sudah jelas di sana kawan-kawan. Kemudian ada pertanyaan, umat Kristen menyamakan Al-Quran sama dengan Yesus. Bagaimana tuh? Ya, jadi ini ada pertanyaan dari saudara sahabat kita Zainal Arifin. Ya, barakallah alaih. Menyamakan Al-Quran dengan apa tadi? Menyamakan Al-Quran dengan Yesus. Jadi gini, orang Kristen menyamakan posisi antara Quran dengan Yesus karena sama-sama firman. Pertama, Al-Quran itu adalah firman majas, firman nafsi. Apa itu firman nafsi? Al-Quran itu berisi daripada kehendak Allah, kemauan Allah, hukum Allah, ya, aturan-aturan Allah. Apa yang ingin Allah kehendaki itu tertuang di dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah firman nafsi, kehendak pribadi Allah, bukan kemauan Rasulullah Muhammad SAW. Aturan-aturan yang tertuang di dalamnya itulah aturan yang diinginkan oleh pribadi Allah, zat Allah, bukan atas kehendak Rasulullah Muhammad SAW. Maka dia disebut sebagai firman nafsi, esensi yang berasal daripada Allah itu sendiri. Kemudian Al-Quran disebut firman majaz karena dia berbentuk buku, terdiri dari tinta, kertas. Berarti dilihat secara kasat mata, Al-Quran itu adalah buku. Karena dia adalah buku, maka dia adalah makhluk. Tetapi esensi daripada Al-Quran itu berasal daripada pribadi Allah, maka disebut sebagai firman nafsi. Bagaimana dengan Yesus? Kedudukan Yesus adalah sebagai utusan. Dia bukan seperti kitab, dia adalah utusan. Maka di dalam Yohanes 17 ayat 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada Bani Israel, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, berarti kedudukan Yesus, kedudukan Nabi Isa alaihissalam sama kedudukannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kedudukannya. Sama-sama sebagai penyampai firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus mutlak adalah penyampai firman, bukan firman itu sendiri. Ya. Kesamaannya antara Al-Quran dengan Yesus sama-sama firman majas. Sama-sama hal baru yang dibentuk oleh karena kehendak. Al-Quran, kitab Al-Quran adalah firman majas berupa buku, berupa kitab. Yesus juga adalah firman majas berupa makhluk, yaitu manusia. Berarti dua-duanya adalah ciptaan. Bedanya kemudian Al-Kalam, ya, Al-Kalam yaitu kehendak Allah, itu bukan makhluk. Kehendak Allah ingin menjadikan Maryam hamil, itu bukan makhluk. Karena kehendak Allah adalah Allah itu sendiri. Demikian juga Quran. Apa yang tertuang di dalam Al-Quran, itulah kehendak Allah. Berarti itu di antara Quran dengan Yesus, itu sama-sama firman majas, sama-sama firman nafsi. Bedanya kemudian, Al-Quran berupa kitab, Yesus berupa makhluk hidup. Ya, sekira seperti itu. Kemudian ada lagi yang bertanya dari sahabat kita Muhammad Yasir Akil. Saya mau bertanya Bang Zuma. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini saya senang nih kalau saya dipanggil Bang Zuma atau Bang Zul. Jangan dipanggil Ustadz. Kalau Ustadz itu adalah orang yang betul-betul memahami, mendalami, ya, menguasai Quran. Saya belum, masih jauh. Al-Quran itu tidak mudah untuk dipahami. Ya, harus betul-betul menguasai kaidah-kaidah ilmu yang menjadi dasar pijakan untuk menguasai Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah, perkataan Tuhan sang pencipta, bukan perkataan manusia.
Jadi untuk memahaminya kudu wajib memiliki ilmu. Mau bertanya Bang Zuma, ini dari Muhammad Yazir Akil, barakallahu alaih. Ketika Yesus diutus ke bumi, khususnya ke Bani Israel, apakah memang Yesus menyerukan dirinya Tuhan untuk membebaskan Bani Israel? Dan kalau memang benar Tuhan atau tidak, tolong dijelaskan. Jadi gini, di dalam Matius 15, Yesus menyeru kepada Bani Israel. Apa seruan Yesus? Dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, apakah Yesus ketika datang kepada Bani Israel mengajarkan dirinya adalah Allah? Tidak. Justru Yesus dengan terang menjelaskan kepada Bani Israel bahwa dia adalah utusan Allah. Di mana tertuang itu? Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Tapi kenapa kemudian orang-orang Kristen malah menuhankan Yesus? Itu disebabkan karena pengaruh ajaran mitologi Yunani yang dia penjajah Romawi terhadap tanah Yudea kala itu. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Borok-borok mengajarkan dirinya Tuhan. Mengajarkan dirinya baik aja kagak. Gitu. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, apakah Yesus sukses di dalam pengutusannya dia? Ternyata Yesus gagal, bukan? Berarti dia bukan Tuhan. Andai saja Bani Israel mengakui dia nabi, mengakui dirinya rasul, mengakui dirinya utusan Tuhan, maka sudah tentu Yesus berhasil di dalam misi kedatangannya sebagai rasul. Tetapi faktanya sampai hari ini Yesus tidak diterima. Jangankan menjadi Tuhan, menjadi nabi pun kagak, menjadi Mesias aja kagak. Berarti Yesus gagal menjalankan misi. Nah, apakah kemudian dia mengajarkan dirinya Tuhan? Oh tidak. Tidak. Tapi kenapa orang-orang Yahudi kala itu menganggap Yesus mengajarkan dirinya menyamakan dengan Tuhan? Iya, betul. Tetapi apa yang Yesus katakan? Yesus sudah klarifikasi di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai ayat 36, di situ dijelaskan bahwa aku itu mengaku Tuhan. Aku itu mengaku Allah karena di dalam kitab Tauratmu dikatakan, kata Yesus nih, di dalam kitab Tauratmu dikatakan, bukankah setiap orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah Allah. Ya, dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Karena itulah kemudian Yesus mengaku Allah. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW juga mengaku Allah kan? Ketika dia membacakan surat Taha ayat 14, apakah dia mengaku Allah di situ? Iya. Sebagai penyampai firman. Contoh, innani ana Allah. Itu terlontar dari mulutnya siapa? Mulut Rasulullah Muhammad SAW. Apa katanya? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Siapa yang mengucapkan kata itu? Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Apa katanya? Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu terlontar dari mulutnya Muhammad SAW. Lantas apakah kemudian dia itu adalah Allah? Tidak. Karena dia hanya sebagai penyampai firman. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 34, ayat 35, ayat 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan, wahai Bani Israel, kalau di antaramu ada seorang penyampai firman, maka dia adalah Allah. Dan Yesus adalah penyampai firman, maka dia adalah Allah. Allah dalam arti kata penyampai firman. Jadi Yesus itu tidak mengatakan aku itu adalah Allah, aku itulah pencipta, aku itulah sang khalik. Bukan, tetapi akulah Allah, penyampai firman yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Saya kira demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul mau tanya, dalam sejarah Paulus adalah seorang penjagal orang-orang beriman. Apakah yang dia lakukan itu adalah serangkaian pembantaian orang-orang beriman yang dilakukan oleh Romawi? Betul, betul sekali. Jadi di dalam kisah para rasul itu diterangkan, maka menggebu-gebulah, maka berapi-apilah ya, semangat Paulus untuk menangkap dan membunuh murid-murid Yesus. Jadi gini, di dalam Lukas 12 ya, di dalam Lukas 12 di dalam Lukas 21 maksud saya. Di ayat 8 dikatakan bahwa penyesat itu akan datang kepada murid-murid Yesus. Pembantai, menangkap, membunuh sang murid. Itu dipahami yang disampaikan oleh Yesus. Kata Yesus kepada murid-muridnya di dalam Lukas 21 itu, di ayat 8, waspadalah terhadap pengajar-pengajar palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Kenapa Yesus katakan itu? Karena memang pada saat Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah, yaitu la ilaha illallah, Isa Rasulullah, di situ sudah mendapatkan tantangan demi tantangan dari pembenci-pembenci beliau. Nah, di ayat 8 dari Lukas 28 itu dikatakan oleh Yesus, waspadalah terhadap domba-domba terhadap nabi-nabi palsu. Ya. Lalu kemudian dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 12-nya, namun sebelum itu terjadi, ya, sebelum nabi-nabi palsu itu datang mengajarkan ajaran palsu, kata Yesus, terlebih dahulu, di ayat 12-nya dikatakan, terlebih dahulu kalian akan dikejar, kalian akan diburu, kalian akan ditangkap, dan akan disesah di rumah-rumah ibadat. Nah, apakah nubuatan itu terjadi? Apakah yang dinyatakan Yesus itu benar-benar terjadi? Betul. Jadi murid-murid Yesus itu, Hawariyun itu, yang berasal dari Nazaret, itu dihabisin oleh penjagal Paulus. Makanya sebelum menjadi Paulus namanya Saulus. Kenapa berubah dari Saulus menjadi Paulus? Karena konon ceritanya dia bertobat. Bertobat dari apa? Apakah bertobat dari maling sapi? Bukan. Apakah bertobat dari berzina? Bukan. Apakah bertobat dari merampok bank? Bukan. Tetapi Saulus berubah nama menjadi Paulus itu karena bertobat dari membunuh murid-murid Yesus. Artinya benar Paulus itu adalah penjagal. Padahal di dalam Galatia dia mengaku bahwa aku dipilih menjadi rasul dari sejak kandungan ibuku. Nah, kalau dia adalah rasul dari sejak kandungan ibunya, harusnya karena dia sesama dengan Yesus, harusnya dia ya bahu-membahu dengan Yesus mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Tapi faktanya kan tidak. Justru bertentangan. Justru dia yang membumi hanguskan ajaran Yesus kemudian. Jadi Paulus itu adalah murtadin ya dari ajaran Yudaism. Dia adalah salah satu murid dari rabi Yahudi ya yang mengajarkan tentang Taurah. Kemudian kalau saya nggak salah Abimelek ya nama gurunya kalau saya tidak salah ingat. Jadi kemudian dia keluar menjadi agen tentara Romawi untuk mengajarkan ajaran Yunani, yaitu ajaran Hellenisme Stoa yang mengajarkan penyembahan terhadap dewa-dewa dan menggantikan ajaran dewa-dewa itu dengan ajaran mempusi atau menggabungkan ajaran para nabi yang ada dalam kitab Tanak yang dia pelajari, kitab Torah, dengan ajaran metodologi Yunani, sehingga lahirlah Kristen. Makanya surat-surat Paulus itu tidak ada satupun yang dikirim ke pemukiman-pemukiman Bani Israel. Nggak ada. Semua surat-surat Paulus itu dikirim kemana? Ke
wilayah-wilayah yang memang sudah menganut ajaran pagan, trinitas, penyembahan kepada dewa-dewa. Maka mudah diterima. Makanya jangan heran ketika ajaran Kristen itu menjamurnya di Eropa, bukan menjamurnya di Timur Tengah, ya. Karena memang Kristen itu asalnya dari Eropa. Jadi kembali kepada Lukas 8 tadi, ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Nah, siapa yang datang kemudian setelah Yesus memakai nama Yesus? Apakah Rasulullah Muhammad SAW? Tidak. Tetapi dia adalah Paulus. Pauluslah yang menggunakan nama Yesus. Lalu berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Lalu kemudian di ayat 12-nya Yesus katakan, tetapi sebelum itu terjadi, tetapi sebelum ada muncul orang yang menggunakan namaku itu terjadi, ya, yang saya kata Yesus, yang Yesus katakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, ya, karena akan banyak orang datang yang mengaku dengan menggunakan namaku. Yesus mengatakan di dalam ayat 12, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap, kamu akan diniaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Nah, nubuatan ini siapa yang genapin? Tentu adalah Paulus. Karena kalau dituduh orang lain tidak mungkin. Karena kita umat Islam tidak pernah hidup di zaman itu, belum ada di zaman itu, dan kita tidak pernah menangkap murid-murid Yesus. Yang menangkap murid-murid Yesus itu hanya Paulus in the gang. Berarti benar nubuatan ini digenapi oleh Paulus. Sekira seperti itu. Oke, kawan-kawan, mungkin masih ada pertanyaan. Ini dari Adinda siapa nih? Arif Sulis Abdullah Ahmad Barakallahu alaih. Mas, saya pernah baca ayat yang merujuk kepada syahadat, tapi saya lupa. Itu jelas ayat tentang syahadat, Mas. Mohon bantuannya, Ustadz, terima kasih. Nah, ini saya tidak jelas nih. Syahadat dalam kitab mana yang dimaksud? Apakah Al-Quran atau kitabnya teman-teman Kristen? Kalau di kitabnya teman-teman Kristen, syahadat itu kan jelas ya. Dalam Markus 12 ayat 29, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Ya. Jadi dengarlah wahai Israel, Tuhanmu itu adalah Esa, Tuhanmu itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Itu jelas dikatakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen, di mana Yesus mengajarkan juga bersyahadat. Lalu kemudian di dalam Al-Quran, kalau kaitannya dengan syahadat itu jelas, Qul huwallahu ahad. Itu adalah ayat-ayat yang merujuk kepada perintah untuk berkata bahwa Tuhan itu adalah satu. Ya, jadi jelas bahwa Al-Quran maupun Gospel yang adalah kitabnya teman-teman Kristen itu mengajarkan agar manusia itu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di dalam Kristen, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Itu tertuang di dalam Yohanes 17 ayat 3. Saya kira seperti itu. Di sini ada sahabat kita Edi dari Kota Pinrang. Assalamualaikum Daeng, apa kabar? Mudah-mudahan Pinrang tetap dalam keadaan aman, tentram, sentosa.
Jadi kalau misalnya tidak jawab ya, mungkin insya Allah di live streaming berikutnya kita akan jawab. Dari saudara Puji Gojali. Bang Sul, saya mau tanya, sebenarnya pemahaman Kristen ketika di akhirat nanti bertemu dengan Tuhannya, apakah satu sosok saja, yaitu Bapa dengan bentuk aslinya, atau bertemu dengan dua sosok Bapa dan Yesus? Nah, kalau kita lihat, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Ini tadi yang saya gunakan dalilnya untuk mengkanter hujatan dari saudara Stefanus di grup debat WA ya, kaitannya dengan pertanyaan saudara Puji Gojali. Barakallah alaih. Jadi menurut pemahaman teman-teman Kristen, di dalam kitab kitab Yohanes ya, 1 Yohanes 5 ayat 7, di situ dikatakan bahwa ada 3 yang bersaksi kelak di surga. Yang pertama adalah Bapa, yang kedua adalah Yesus, yang ketiga adalah Roh Kudus. Berarti karena ada 3 yang bersaksi, nah dengan demikian sesuai dengan pertanyaan saudara, saya jawab, apakah satu sosok saja, yaitu Bapa saja dengan bentuk aslinya, atau bertemu dengan dua sosok Bapa dan Yesus? Jadi semua kita, bukan cuman orang Kristen, semua manusia termasuk Muslim di akhirat kelak itu akan bertemu dengan Allah, akan bertemu dengan Nabi Isa atau Yesus, akan bertemu dengan para malaikat termasuk malaikat Jibril atau Roh Kudus. Nah, yang jadi masalah kemudian adalah kekecewaan teman-teman seberang yang ternyata setelah bertemu dengan Yesus atau Isa alaihissalam, justru mereka diusir. Ya, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa diusir? Karena teman-teman Kristen menyembah Yesus. Di hari penghakiman mereka akan diusir oleh Yesus itu sendiri, karena tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa. Mereka mengusir setan bukan atas kehendak Bapa. Mereka bermukjizat, bernubuat bukan atas kehendak Bapa, tetapi atas kehendak Paulus dengan menggunakan nama Yesus. Jadi pertanyaan ini sudah terjawab. Di akhirat kelak itu bukan hanya melihat Allah, tetapi kita akan melihat Nabi Isa alaihissalam. Kita akan melihat juga malaikat Jibril. Ya, mereka akan menyatakan, kita semua akan diperhadapkan dengan ini, bukan hanya Kristen. Nah, di sanalah kemudian mereka itu akan kecewa. Ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Ternyata Yesus itu hanyalah utusan Tuhan sesuai dengan ajaran Yesus yang ada di dalam kitab mereka. Ya, makanya mereka diusir seperti itu. Jadi saya simpulkan, di akhirat itu, di hari kebangkitan atau hari penghakiman, semua kita akan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, bertemu dengan para nabi dan rasul, bertemu dengan malaikat-malaikat yang turut andil di dalam proses keberlangsungan umat manusia. Kemudian ini ada pertanyaan dari sahabat kita, apakah Paulus di dalam kitabnya mengaku dirinya adalah pendusta atau pembohong? Ya, betul sekali. Jadi banyak dalil ya di dalam kitabnya sahabat-sahabat kita Kristen itu ya, yang mengajarkan bahwa Paulus itu mengajarkan dakwanya dengan cara berbohong, dan itu dia akui. Ya. Paulus mengakui kebohongannya itu tertera di dalam Galatia, di dalam Roma, terus kemudian Efesus juga ada.
Lalu kemudian di eh, sorry, ada telepon masuk. Jadi Paulus itu mengajarkan, dalam kelicikanku aku menjerat kamu dengan tipu daya. Jika dengan kedustaanku ya kemuliaan Tuhan itu berlimpah, maka apakah aku pantas untuk dihakimi? Jadi Paulus itu ngaku sebagai pendusta, ngaku sebagai penipu, sebagai orang yang mengajarkan kekristenan dengan cara tipu daya dan muslihat. Kemudian ada dari Adinda Nur Hidayah, barakallahu alaihi, apa definisi kata esa? Karena jadi apa definisi kata esa? Jadi definisi kata esa itu sudah jelas ya. Kita semua juga tahu. Definisi dari kata esa itu artinya pemahaman terhadap Allah, ya, pemahaman tentang esensi yang tidak terbagi. Ya, jadi dia adalah satu, mutlak satu. Tidak ada kata kelanjutan 2, 3, 4. Ya, satu yang dimaksud di sini adalah individu tunggal dan dia tidak terbagi atau dia tidak berbilang. Bukan berarti satu dalam arti kata kelak nanti akan ada kata 2, 3 dan seterusnya. Tidak. Melainkan bahasa sederhananya itu adalah Allah itu satu, tidak ada duanya, tidak ada yang sama seperti dia. Artinya hanya dia satu-satunya. Itu yang dimaksud daripada kata Esa yang digunakan dalam terjemahan untuk mengatakan bahwa Allah itu Ahad. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian ada lagi ya pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaan selanjutnya dari siapa nih? Mana pertanyaannya? Nah, ini ada yang bertanya tentang apa perbedaan antara Katolik dengan Protestan. Jadi saya sampaikan ya kepada para sahabat sekalian, perbedaan daripada Katolik dengan Protestan itu bisa kita lihat dari Protestan yang biasa disebut dengan Kristen Ortodoks ya. Jadi gini para sahabat sekalian, perbedaan yang menonjol sebenarnya antara Protestan dengan Katolik itu bisa dilihat dari kitabnya itu sendiri. Nah, tunggu sebentar ya sahabat, saya angkat telepon dulu, ada telepon dari kantor ini. Ya, halo Kanda. Ini saya masih di rumah. Mau biasa ke puncak Kanda. Iya, iya. Iya. Iya.